Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda siswa-siswi kelas 10 perawatan dan farmasi hari ini? Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bertemu kembali dalam masih rangkaian acara MPLS ya pada hari ini ya. Ibu doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat ya. Puji syukur kita masih berjumpa walaupun secara virtual dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan mengenai program keahlian farmasi ya, terutama mengenai visi misinya ya. Oke, kita akan berkenalan dulu ya. Sebelumnya kita Ibu ucapkan ya semuanya selamat datang di SMK Kesehatan Binatama ya. Nah, sekolah kita ini ada di Jalan Monumen Jogja Kembali nomor 134 Yogyakarta ya. Tepatnya di sebelah barat kampus Universitas Gadjah Mada ya. Oke, kita ada di area yang cukup landai ya dan cukup sejuk. Nah, untuk pada kesempatan ini Bu akan menyampaikan mengenai program keahlian farmasi ya. Seperti itu logonya. Untuk yang farmasi nanti akan familiar ya dengan logo mangkok dan ular. Nah, itu nanti seperti apa filosofinya nanti kita akan belajar di farmasi ya. Perkenalkan dulu, Ibu adalah Apoteker Anna Hirawati. Ibu tinggal di Taman Mino Asri nomor 7K di Kelurahan Mino Martani Ngaglik Sleman ya, Yogyakarta. Ibu sekarang berprofesi sebagai apoteker ya, sekaligus sebagai guru produktif farmasi di SMK Kesehatan Binatama sejak tahun 2015 ya. Nah, di SMK Kesehatan Binatama ini ada dua program keahlian, yaitu farmasi dan keperawatan. Nah, untuk farmasi ini kompetensi keahliannya yaitu pada farmasi klinis dan komunitas. Jadi farmasi itu ada banyak kompetensi keahlian ya, ada yang industri, ada yang farmasi klinis dan komunitas ya. Dan kalau di SMK Kesehatan Binatama kompetensi keahliannya adalah farmasi klinis dan komunitas ya. Lalu apa sih visi dan misi dari kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas atau biasa kita singkat dengan FKK ya. Untuk visi misi dari jurusan FKK ini yaitu mewujudkan asisten tenaga kefarmasian yang berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, profesional dan berbudaya ya. Jadi seperti itu visi kita ke sekolah kita ke depan. Lalu FKK ini mempunyai misi. Yang pertama, mewujudkan asisten tenaga kefarmasian yang beriman, bertakwa serta memiliki kepribadian yang luhur ya. Dalam melakukan pendidikan kefarmasian ini tentu wajib berlandasan pada iman dan harus bertakwa serta memiliki kepribadian yang luhur. Lalu misi FKK adalah mewujudkan asisten tenaga kefarmasian yang berkarakter dan berjiwa nasionalis untuk benteng Pancasila serta unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, mewujudkan asisten tenaga kefarmasian yang kompeten di bidang farmasi dan siap memasuki dunia kerja. Lalu mewujudkan asisten tenaga kefarmasian yang aktif, kreatif, inovatif, mandiri, dan berbudaya serta berwawasan luas untuk dapat berkompetensi di dunia kerja atau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan farmasi yang lebih tinggi. Lalu mewujudkan asisten tenaga kefarmasian yang berjiwa kewirausahaan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di bidang farmasi. Nah, untuk ini nanti selama menempuh pendidikan di prodi farmasi, nanti kalian akan dibekali ilmu yang tidak hanya memicu untuk
kalian aktif, kreatif, dan inovatif, tapi juga mempunyai jiwa wirausaha ya. Jadi nanti akan banyak pembelajaran di bidang ini. Nah, untuk kelas farmasi pada tahun ini kelas 10-nya ada satu kelas, lalu di kelas 11 itu ada satu kelas dengan jumlah 26 siswa, dan kelas 12 itu satu kelas ada 34 siswa ya. Jadi ada 3 kelas ya di prodi farmasi. Nah, ini Bu perkenalkan untuk tim guru mapel produktif farmasi itu nanti ada 5 orang apoteker ya, itu ada apoteker Ibu Diana, lalu saya sendiri Ibu Ana, lalu apoteker Rita, lalu apoteker Tito, dan apoteker Amri. Lalu di sini juga ada guru yang mengampu kimia farmasi nanti Ibu Devi ya. Nah, ini adalah dari tim guru mapel produktif untuk bidang farmasi. Nah, nanti masih ada lagi perkenalan dengan guru-guru yang mengampu bidang normatif dan adaptif ya. Ya, tadi ada 5 guru produktif ya, yang insya Allah nanti akan ketemu selama menempuh pendidikan di farmasi SMK Kesehatan Binatama ya. Yang tadi ada Bu Diana, ada Bu Ana, ada Bu Rita, ada Pak Tito, dan Bu Amri ya. Beliau-beliau nanti yang akan mengampu mapel atau mata pelajaran produktif farmasi. Nah, untuk kelas 10 kegiatannya nanti kegiatan belajar mengajar, karena kita masih dalam lonjakan pandemi COVID ya, kemungkinan nanti masih akan dilakukan pembelajaran daring dan tatap muka terbatas, serta ada kegiatan praktikum. Nah, mata pelajaran produktif di kelas 10 itu nanti ada keselamatan dan kesehatan lingkungan ya, nanti akan diampu oleh Pak Tito. Lalu ada PUK itu perundang-undangan kesehatan ya, nanti juga akan diampu oleh Pak Tito. Lalu nanti ada dasar-dasar kefarmasian, nanti akan bersama saya Ibu Ana ya. Lalu untuk farmakognosi dasar nanti akan diampu oleh Bu Amri, dan kita ada muatan lokal yaitu berupa kosmetika herbal. Nah, kosmetika herbal ini nanti insya Allah akan diampu saya atau Pak Tito ya. Lalu di kelas 10 itu nanti akan ada kegiatan insya Allah ya, setelah pandemi ini bisa terkendali dengan baik ya, nanti akan ada kegiatan kunjungan industri sebagai prasyarat untuk melakukan praktek kerja lapangan di kelas 11 ya. Lalu untuk kelas 10 di semester genap nanti sebagai syarat untuk kenaikan kelas nanti harus menempuh ujian paket kompetensi. Itu ada di akhir tahun pelajaran ya, ada pada semester genap biasanya ya, itu untuk ujian praktik mengenai capaian kompetensi selama di kelas 10. Lalu untuk di kegiatan kelas 11 itu ada mata pelajaran produktif, itu ada sekitar 5, yaitu pelayanan farmasi, farmakognosi, farmakologi, lalu produk kreatif dan kewirausahaan, serta kimia farmasi. Nah, untuk di kelas 11 ini mulai ada ekstrakurikuler produktif wajib ya, yang wajib diikuti oleh kelas 11. Rencananya akan dilaksanakan setiap hari Sabtu ya. Lalu di kelas 11 ini juga ada agenda untuk asesmen nasional, dan sama dengan kelas 10 nanti di akhir semester genap akan ada ujian paket kompetensi atau UPK ya. Nah, untuk kelas 11 ini akan dilaksanakan praktik kerja lapangan selama 6 bulan ya. Tapi ini nanti sifatnya masih menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi pandemi ya. Untuk kelas 12 kegiatan belajar mengajarnya masih mapel produktifnya masih agak sama, yaitu farmakognosi, farmakologi, pelayanan kefarmasian, produk kreatif dan kewirausahaan, serta kimia farmasi. Lalu nanti di akhir semester genap itu nanti ada ujian sekolah dan ujian praktek kompetensi atau UKK yang dibersamakan dengan
uji sertifikasi kompetensi. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan mengenai program keahlian farmasi ya. Jadi bisa disimak nanti untuk visi misinya, apa yang harus kita capai di program keahlian farmasi. Nah, harapan Ibu kalian bisa belajar dengan senang ya, dengan penuh semangat, baik di rumah secara daring ataupun nanti tatap muka secara luring di sekolah ya. Harapan Ibu kalian nanti tetap menjaga asupan gizi kalian di rumah, menaati protokol kesehatan ya, tetap agar kita tetap sehat selama proses pembelajaran di SMK Kesehatan Binatama. Ibu akhiri ya. Nanti jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa langsung menghubungi Ibu yang nomor kontaknya tentu sudah ada di buku akademik ya. Silakan Ibu akhiri ya. Semoga salam sehat semuanya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.